Pemirsa, harga bahan pokok yang selalu naik jelang Ramadan dan Lebaran jadi perhatian pemerintah juga, dan pemerintah berusaha mencari apa penyebab sesungguhnya dari kenaikan harga. Menurut Menteri Perdagangan Ahmad Gobel, kenaikan harga bahan pokok yang selalu naik di hari besar dipicu harga produksi dari produsen yang tidak memiliki instrumen pengendalian harga. Kementerian Perdagangan juga Kementerian Pertanian, ini bahasan normatif pemerintah, telah melakukan koordinasi untuk menyuplai kebutuhan pokok dan berupaya untuk tidak mengimpor bahan baku pangan agar produksi di dalam negeri bisa dimaksimalkan. Tapi jika memang ada kenaikan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, maka pemerintah akan mengefektifkan operasi pasar. Pengendalian harga, misalnya kalau pabrik olahan, kita minta mereka meningkatkan produksinya untuk bisa memenuhi pasar domestiknya. Dan tentu kepada asosiasi-asosiasi lain, kita akan minta mereka juga ikut mengendalikan suplai kebutuhan bahan pokok di pasar itu sendiri, seperti asosiasi peternak sapi atau asosiasi sapi dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan seperti apa yang saya umumkan tadi, bahwa stok kita cukup. Ya, hanya memang kalau ada kenaikan harga itu ada beberapa faktor. Ya, kita lihat faktor logistik misalnya, ya kan, dan juga kan ada kenaikan faktor misalnya masalah gas, masalah dan macam-macam, sehingga ini memberikan pengaruh kepada kenaikan harga tersebut. Tetapi pemerintah sekarang sedang berusaha bagaimana untuk di satu sisi ada kenaikan kos, bagaimana di satu sisi kita mencoba bagaimana menurunkan kos yang bisa memberikan dampak kepada kenaikan kebutuhan harga bahan pokok itu sendiri. Sebelum mulai siaran jam 7.30 waktu Indonesia Barat tadi, saya cek di sindonews.com dan Menteri Perdagangan Ahmad Gobel menyatakan memungkinkan membuka keran impor untuk cabai kalau harganya terus naik, gitu katanya. Bang Nursi mau komentarin apa soal koordinasi tadi? Koordinasi suplai dari mana? Orang pemerintah tidak punya pabrik untuk melahirkan barang-barang yang harganya bergejolak. Tapi kan memantau. Begini Tina, di Indonesia sejak yang namanya 10 tahun terakhir ini, situasinya sudah pasar bebas. Kapasitas pemerintah untuk mengatur itu sangat rendah. Itu yang saya bilang makin rendah tingkat kewibawaan pemerintah karena segala sesuatu sudah dilepas ke pasar bebas. Jadi ini sehebat energi dong ya? Sekrusial energi juga. Di panggung internasional pun sama, masalah energi berdampingan dengan masalah pangan. Betul. Sama sesungguhnya. Cuma orang baru mulai tersadar bahwa antara energi dengan pangan ternyata punya pertalian yang luar biasa posisinya. Kalau Anda lihat semua industri besar, multinational corporation gitu, yang besar-besar itu bergeraknya cuma dua mainnya. Antara energi dengan pangan didukung sama industri keuangan. Lalu mereka main infrastruktur untuk menentukan. Balik lagi ke pernyataannya Menteri Perdagangan. Dia berkoordinasi dengan asosiasi dalam rangka mengendalikan harga. Selama Anda tidak menguasai pasokan, menguasai produksi, bisa memproduksi, dan Anda hanya memainkan kebijakan persuasi policy, namanya kebijakan yang mempersuasi, lalu didukung dengan kekuatan belanja, Anda sesungguhnya ada yang asimetrik namanya. Itu yang saya sebut sejak awal. Nggak pantas ngikutin kemauan IMF, melepas segala sesuatunya kembali ke semua pasar. Sekarang orang baru sadar itu salah. Kemarin-kemarin kemana aja gitu loh posisinya. Saya ngomongnya sudah belasan tahun lalu. Nah, itu yang pertama. Tunggu dulu sebentar, saya ingin mengatakan begini. Yuk kita perbaiki yuk gitu posisinya. Pada saat kita hendak memperbaiki, Joko Widodo ngambil kebijakannya juga salah. Energinya dicabut. Itu artinya Anda yang punya pendapatan Anda lokal, dikasih beban internasional, fair nggak? Enggak dong. Disitulah dipukul daya belinya. Tapi itu karena akumulasi kebijakan masa lalu sehingga bebannya kan Anda jawab obatnya sekarang. Kan Anda sudah jawab dengan Trisakti dan revolusi mental. Saya ke Pak Kadiran. Pak Kadiran, Presiden keempat oke banget. Itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Presiden selanjutnya, presiden kelima, 6 dan ke-7 ini, komentar Pak Kadiran? Ya, yang jelas yang kita dengar dan kita selalu ikuti gayanya kalau selagi begini kan ada operasi pasar. Betul. Yang sekarang ada OP yang direncanakan kalau tahun-tahun yang lalu berapa titik. Tahun ini dinyatakan oleh pejabat itu 100 titik sampai dengan 150 titik dari 520 kabupaten kota
Artinya itu kan belum sepertiga kabupaten kota yang ada di Indonesia, belum lagi di mana dia keberadaan titik tersebut dan pangsa yang mau disasar itu siapa. Kira-kira tepat nggak dengan tujuan akan melakukan operasi pasar ataupun namanya pasar rakyat? Sebentar Pak, berarti sederhananya bahwa operasi pasar itu tidak dilakukan di tiap kota kabupaten. Jadi Ya. cuma kebagian sepertiganya. Belum sepertiganya. Belum Jadi, sepertiganya. belum Iya, sepertiganya. iya, iya. Artinya yang saya maksudkan adalah mau OP seperti apapun yang jelas di sini baik proyek atau baik pencitraan atau tujuannya untuk apa? Karena sejak presiden Orde Lama, Orde Baru terutama, kemudian ada kabinet-kabinet yang sampai sekarang ini gayanya setiap bulan yang momen seperti ini ada OP lah, turun ke pasar lah. Saat disidak mungkin turun sebentar. Saat disidak itu pulang menterinya, emangnya siapa yang kontrol kalau itu mau naik atau tidak? Terus dibilang begini Pak, beli Iya. aja sama menteri Pak. Nah, kalau ada Menterinya nggak dagang, Ya. Bang kan Nursi. turun Oh, harganya iya, sama Ya. menteri bilang. Jadi hebat zaman Gus Dur, bukan harga yang happy, tetapi zaman Gus Dur itu tidak ada intervensi olahraga. Menteri olahraga ada nggak waktu itu? Dibubarkan kan? Menteri sosial dibubarkan, Menteri penerangan juga dibubarkan. Jadi intervensinya pemerintah sekarang sudah kebablasan. Menyangkut olahraga ini kayak apa masalahnya sekarang? Ini yang marah banyak. Jangan-jangan ini kena doanya orang kecil. Bapak ini Bahaya. sebetulnya sekjen apa sih? Apa sekjen PSSI? Saya ini tukang main bola di lapangan di pasar karena Oke. dagang pasarnya sepi, kita main bola di pasar itu. Oke, tapi baik lagi Pak soal kebijakan tadi kan Ya. Bang Nursi menekankan bahwa loh gimana pemerintah mau ngatur pasokan lawang yang nggak punya pabriknya gitu loh, nggak punya kebunnya. Iya, permasalahannya sebenarnya bukan dari situ saja. Jadi akar masalahnya itu sebenarnya mohon maaf ya, Iya. pejabat itu kan banyak yang pinter-pinter, bukan profesor doktor saja. Kalau tanya ke kita yang orang pasar agak lain ya. Tapi saya pikir mungkin saya mencontoh dengan beliau nih. Akar masalahnya harus dipegang, dicari solusinya yang benar. Produksinya itu sekarang kalau zaman dulu maaf nih, Orde Baru ada swasembada pangan. Sekarang kita ngandalkan impor terus, devisa kita katanya lari terus Pak. Tapi Ini yang nggak ada rugi siapa? impor sejauh ini beras Ya nggak siapa impor. bilang ini kan statement belum lama karena nggak boleh impor. Katanya Pak Jokowi bilang tidak boleh impor. Belum lama katanya mau impor. Sekarang karena gini lagi mau impor lagi. Ini kalau nggak diomongin bakal impor nih. Apa saja. Katanya untuk meredam harga harus impor. Sama Artinya jaga petani stok, tetap jaga nangis. stok, Pak. Itu menjaga ya stok, itu Pak. kan bahasanya. Bahasanya untuk mengatasi karena sudah salah dibilang untuk jaga stok. Ya namanya bahasa kan pinter-pinter, namanya belet-belet begitu kan biasalah. Kalau orang pasar memang suka-suka gitu Pak. Jadi pemerintahnya nyontoh orang pasar atau orang pasar yang nyontoh pemerintah saya nggak tahu juga. Ini keren nih, pemerintah nyontoh orang ke pasar atau orang ke pasar nyontoh pemerintah. Ya begini orang-orang pinter banyak di sana. Iya. Ahli yang namanya tenaga ahli lah segala macam lah apapun staf namanya di sana digaji dengan uang rakyat. Tapi yang namanya ngatasi cabai kagak selesai, ngatasi bawang merah kagak selesai karena apa? Akar masalahnya tidak diketahui dan tidak mau mencari solusi yang betul sebenarnya bagaimana nolong petani ini untuk rakyat banyak. Coba kalau ya bertaninya cabai saya udah bilang. Pak, saya jawab Pak. Ya, siapa? Saya jawab pertanyaan Ya. Bapak. Gini Pak, pedagang besar yang tadi Bapak bilang punya gudang gede-gede. Iya betul Pak. Yang punya duit banyak, Iya. yang menentukan harga, Iya. itu punya aliansi Pak dengan yang namanya importir. Dan yang bisa nyogok Pak. Bukan, saya nggak bilang Oh nyogok dulu enggak, Pak. enggak kata saya. Iya, iya. Kalau saya salah ya biarin aja Ya biar disalahin. iya Bapak. Tapi saya ingin mengatakan si pedagang besar ini dia beraliansi dengan importir. Ya. Bajunya lain tapi padahal bisa jadi mereka saling punya saham. Ya itu kan nggak rahasia lagi Pak. Itu Ya. dibilang nggak rahasia. Ya. Dari posisi mereka mainkan harga di posisi di sini, kan kena nih barang nih. Maka bilang, oke, kalau gitu nih mesti kita impor supaya turunin. Buka keran impor. Nah, itu Padahal tadi keluar di situ. Iya. Dan memang kita tuh masih negara yang suka bingung soal data. Contohnya soal beras. Nah, gini Tina, saya ingin mengatakan begini dulu Tina. Jadi apa yang dikeluarkan oleh Sindo News bahwa kemungkinan impor barang agro itu cabai itu akan dilakukan, pada hakikatnya sekedar menggambarkan betapa enaknya para pejabat untuk mengatasi masalah dengan modal impor. Itu yang si Pak Betul. Ngadiran bilang tadi Ya. nggak nyelesain akar masalah.
gitu loh. Itu karena kita kebiasaan menikmati, sederhana sekali, menikmati penyelesaian masalah dengan tidak menyelesaikan akar masalah. Dan gitu petani juga kebanyakan kita kan buruh tani yang bukan punya lahan ya Pak. Itu problem paling pokok adalah bukan sekedar buruh tani. Anda menjadi petani, Anda tidak dikasih prospek harapan hidup yang bagus. Itulah, gitu karena loh. itulah orang jadi petani awalnya memilih jadi ke kota besar, jadi asisten rumah tangga dan sektor informal lain gara-gara jadi petani nggak sejahtera terus ya Pak ya. Iya. Saya bacain dulu komentar ya Pak ya. Ada yang komentar Ririn Fazriani di anyustvmobile.com, perusahaan yang sering berulang pasti ada obatnya. Asal ikhlas dan tulus untuk kepentingan masyarakat. Di Bekasi kenaikan harga sudah mencapai 50%, padahal pasokan aman. Siapa yang cari untung dari momentum puasa ini? Itu kata Mbak Nindiani Maulida. Lalu ada yang mengatakan naik ya boleh lah, asal masih dalam batas wajar. Yang bikin kesel itu kadang kenaikannya yang bikin kurang ajar. Namanya pedagang masa mau untung dibatasi? Negara bebas kan, dolar juga naik terus kok. Apa itu Pak? Nanti pengajuan lagi, tapi nanti ya Pak ya. Masih ada segmen berikutnya, tetap kami tunggu komentarnya di anyustvmobile.com. Kami segera kembali di Talk to iNews.